野蛮 kick that shit. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Daripada kita berbasa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sana terlihat Parko yang sedang mengalami mimpi buruknya dan selalu dihantui oleh sepatu Chiaki yang sangat besar itu. Kemudian Parko bangun dari tidurnya sambil berteriak ketakutan. Lalu Teru masuk sambil bertanya, kenapa Parko selalu mengigau sendiri? Parko pun menceritakan bahwa di dalam mimpinya itu, Parko telah dikejar oleh sepatu Chiaki yang sangat besar sekali. Teru pun berkata bahwa dirinya itu tahu keberadaan Chiaki sekarang. Parko bertanya, apa Chiaki tinggal di daerah ini juga? Teru pun menjawab bahwa Chiaki ada di Kansai dan menyuruh Parko untuk lebih tenang. Kemudian Kiko berkata bahwa dirinya sangat kecewa melihat Parko telah dikalahkan hanya dengan satu tendangan saja. Terlihat Parko yang hanya bisa tertunduk malu dan langsung masuk ke dalam lemari. Teru pun berkata, tidak biasanya Parko seperti ini. Kiko menjawab, pasti Parko sangat terpukul waktu kejadian malam tadi. Lalu Parko menyuruh mereka berdua untuk meninggalkannya sendirian dan meminta kepada Teru untuk mengatakan kepada dirinya tentang apa saja yang berkaitan dengan Chiaki. Di tempat lain terlihat Makoto yang sangat marah karena dirinya selalu diikuti oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Boya Harumichi yang sedang menyamar menjadi perempuan. Di atap sejuran terlihat Boya yang menceritakan kepada Pon dan Hiromi bahwa Makoto telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Lalu Pon berkata, bukannya Boya sendiri pernah bilang bahwa gerak-gerik Makoto tidak ada yang mencurigakan. Masalahnya Makoto juga telah bilang kepada Hiromi bahwa Makoto tidak pernah bertemu apalagi berbicara dengan gadis dari sekolahan Matsunami itu. Boya pun marah sambil berkata, apa Boya akan percaya begitu saja? Dan pasti Makoto juga telah melakukan sesuatu di belakang mereka. Boya pun mengira bahwa Makoto telah menemui gadis dari sekolahan Matsunami dan menyembunyikannya dari mereka semua. Bukan cuma itu saja, pasti Makoto telah bertemu dengan teman-temannya juga. Semakin Boya memikirkannya, membuat Boya menjadi sangat gila. Lalu Pon bertanya, kenapa Boya bisa berpikiran kayak begitu? Boya pun menjawab, karena dirinya akan seperti itu juga. Terlihat mereka berdua yang hanya bisa terdiam. Kemudian Pon dan Hiromi pun langsung cabut dari sana. Lalu Boya mengajak mereka bertiga untuk mencari tahu rahasia dari Makoto. Boya pun berkata, karena kebahagiaan tidak akan datang dengan sendirinya, maka merekalah yang harus mencarinya. Tiba-tiba ia sudah mengabarkan berita buruknya bahwa tadi malam telah terjadi pertarungan di Taman Sakura. Osamu dan isi brother juga telah dibantai oleh 3 orang. Mereka berempat pun menatap Yasuda dan langsung menendangnya. Di tempat lain terlihat Kakuken yang bertanya, kenapa Ishikawa hanya diam saja? Ishikawa pun menjawab, apa kalian pikir bisa mengalahkan mereka bertiga? Lalu Maruken bertanya, katakan pada mereka, kenapa aliansi Kurotaki tidak akan bisa menang? Ishikawa menjawab bahwa mereka bertiga sangat kuat. Kakuken pun marah sambil bertanya, kenapa Ishikawa bisa tahu? Apa Ishikawa pernah melihat mereka bertiga? Ternyata kemarin Ishikawa ada di taman itu juga. Kakuken pun sangat marah dan langsung menyerang Ishikawa, tetapi ditahan oleh Chiaki. Kemudian Kakuken berkata bahwa Ishikawa seorang pecundang yang bersembunyi dan hanya menonton temannya dipukuli. Apa orang kayak Ishikawa itu bisa disebut teman? Ishikawa menjawab bahwa mereka sudah kalah. Akira dan Hirajima saja tidak bisa menyentuhnya. Bahkan Shioshi juga tampak lemah di hadapan mereka bertiga. Lalu Kakuken berkata bahwa aliansi Kurotaki tidak bisa berakhir kayak begini. Dan Kakuken tidak akan duduk diam seperti ini saja. Maruken pun berteriak sambil berkata, walaupun aliansi Kurotaki kalah juga, Maruken tidak akan menyerah sedikit pun. Dan mereka akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Lalu Ishikawa menjawab, terserah kalian saja, mau bertarung sampai merangkak juga. Ishikawa tidak akan peduli. Marukoku pun langsung bergerak. Dan di akhir nanti, Kakuken akan menghajar muka Ishikawa. Kemudian Chiaki mengajak Osamu untuk pulang. Perasaan Osamu tidak enak karena mereka bertiga akan mencari Chiaki. Terlihat Chiaki pun sangat ketakutan. Tiba-tiba Ishikawa memanggil mereka berempat dan berkata, ini terakhir kalinya. Kalian bertindak semaunya sendiri. Jika masalah ini sudah selesai, maka mereka semua harus meminta maaf kepada Bulldog.
Lalu aliansi Kurotaki akan bersatu lagi di bawah kepemimpinan Bulldog. Harukaku pun menyetujuinya. Setelah pertarungan yang terjadi di Taman Sakura, Maruken dan Kakuken langsung mencari 3 orang itu sampai ke pusat kota. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi mereka tidak menemukannya. Di tempat lain terlihat Boya yang masih memikirkan, pasti Makoto sekarang sedang bersama gadis Matsunami itu. Lalu Pon berkata bahwa Boya pantang menyerah dan menyuruh Boya untuk membiarkan Makoto. Boya pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Makoto begitu saja. Apapun tahu kapan seorang lelaki akan memberikan segalanya. Pon bertanya, apa Boya akan bilang itu kepada wanita? Boya pun membenarkannya. Meskipun Boya harus mengorbankan uang dan temannya, Boya akan tetap bertahan. Ini waktunya seorang lelaki memberikan segala-galanya ketika wanita sedang kesusahan. Terlihat Pon yang hanya bisa terdiam. Tiba-tiba Sagawa memanggil Boya Harumichi. Boya pun berkata, apa Sagawa sudah menemukan Makoto? Lalu Sagawa meminta maaf karena dirinya itu telah kehilangan Makoto. Boya pun sangat marah sambil berkata, jika Sagawa masih ingin tetap hidup, maka Sagawa harus mencari Makoto sampai menemukannya. Kemudian Sagawa langsung cabut dari sana. Boya pun menyemangati Sagawa. Lalu Pon berteriak, kenapa Sagawa mau saja disuruh oleh Boya? Asal Sagawa tahu bahwa Boya itu cuma ingin menang sendiri. Boya langsung memukulnya. Lalu Pon membalasnya dengan tendangan. Boya pun terlempar dan menjatuhkan sepeda motor, membuat kaca spionnya patah. Tiba-tiba Parko memanggil mereka berdua. Ternyata motor itu milik Parko. Terlihat Parko yang sangat marah sambil berkata, apa Boya bisa menggantinya? Boya pun meminta maaf karena mereka berdua tidak sengaja mematahkannya. Lalu Kiko berkata, tidak mungkin mereka berdua tidak disengaja. Seketika Boya pun terdiam karena melihat Makoto yang sedang berjalan bersama seorang gadis. Kemudian Boya langsung menyingkirkan Kiko, membuat Kiko terjatuh. Pun juga sama melihat Makoto. Memang benar yang selama ini Boya pikirkan, bahwa Makoto sudah diam-diam berkencan dengan gadis Matsunami itu. Lalu Pon langsung mengejar Makoto Subihara. Kiko pun memanggil Boya. Kemudian Boya berkata bahwa dirinya akan pergi sebentar. Boya juga akan balik lagi ke sini dan menyuruh Kiko untuk menunggunya. Kiko pun langsung melayangkan tendangannya, membuat Boya terjatuh. Di sana terlihat Pon yang sangat terkejut dan akan menghampiri Boya Harumichi. Teru pun baru menyadari karena Teru pernah mendengar nama Harumichi sebelumnya. Kiko berkata untuk jangan mempermainkan dirinya. Kiko pun terdiam karena Boya masih mampu berdiri lagi. Lalu Boya bertanya, apa Kiko yang sudah menendang dirinya itu? Boya pun menatap Kiko dengan sangat tajamnya. Hanya dengan sekali melihatnya saja, Kiko telah menyadari bahwa Boya bukan orang yang sembarangan. Boya pun berkata bahwa dirinya tidak akan kabur. Kemudian Kiko langsung menghajar Boya. Membuat Boya terlempar sampai ke bawah. Lalu Teru menahan Kiko sambil bertanya, kenapa Kiko tiba-tiba melemparkannya? Parko juga berkata bahwa yang dilakukan Kiko itu sudah kelewatan. Kiko pun menjawab, jika Kiko tidak menghajarnya, maka dirinya lah yang akan dihancurkan. Mereka berdua pun sangat kaget setelah mendengar perkataan dari Kiko barusan. Ternyata warga setempat juga melihat pertarungan itu dan akan menelpon polisi. Mereka bertiga pun langsung cabut dari sana. Lalu Pon bertanya, apa Boya baik-baik saja? Tapi hebatnya Boya masih mampu berlari dan melompat. Boya pun sangat marah sambil berteriak, siapa bajingan itu? Dan di mana tempat tinggalnya? Di telepon umum terlihat Teru yang baru mendapatkan kabarnya. Lalu Parko bertanya, apa yang telah Kohei katakan? Teru pun menjawab bahwa Kyosuke akan keluar minggu depan. Parko pun sangat senang setelah mendengar kabar baiknya itu. Lalu Teru berkata kepada Kiko bahwa mereka bertiga harus membereskan Kurotaki terlebih dahulu. Kiko pun menjawab bahwa dirinya akan berhenti berurusan dengan Kurotaki karena mereka hanya punya masalah dengan isi brother saja. Perasaan Kiko juga tidak enak, siapa lagi yang akan muncul melawan mereka bertiga. Lalu Parko berkata, terus sekarang Kiko mau ngapain? Teru pun bertanya, apa Kiko akan menghajar lagi orang yang berambut pirang kemarin? Kiko pun mengiyakan hal itu. Ternyata Parko juga akan berhenti berurusan dengan Kurotaki karena Parko ingin bertarung melawan Chiaki. Jika Parko tidak membalaskan dendamnya, maka sepanjang hidupnya akan selalu dihantui dengan mimpi buruk. Lalu Teru bertanya, terus dirinya harus ngapain? Kiko pun menjawab, bukannya Teru punya seseorang yang membuatnya penasaran juga. Kemudian Teru baru ingat bahwa dirinya itu sudah punya janji dengan Kuno Ryushin, tapi cuma ada 2 motor
Jadi ada satu orang yang harus berjalan kaki. Lalu mereka bertiga pun langsung menentukannya dengan janken. Ternyata Kiko yang harus berjalan kaki. Terlihat Parko dan Teru yang hanya bisa tertawa. Kiko pun memanggil mereka berdua untuk jangan bikin malu mereka semua karena tidak ada yang melihatnya. Mereka berdua pun tersenyum dan berpamitan kepada Kiko. Kemudian Kiko langsung bergerak untuk mencari Boya Harumichi. Di sujuran terlihat Makoto yang akan mengatakan sesuatu. Makoto pun bertanya, apa Hiromi benar-benar teman sejatinya? Dan menyuruh Hiromi untuk jangan memberitahu siapapun sebelum Makoto akan mengatakan yang sejujurnya. Tiba-tiba Makoto langsung melemparkan batunya. Terlihat Hiromi yang sangat kaget karena Makoto selalu membawa batu di sakunya. Makoto berkata bahwa dirinya melihat bayangan di semak-semak itu. Hiromi pun bertanya, memangnya kenapa kalau ada orang lain? Apa susahnya tinggal katakan saja? Kemudian Makoto menceritakan bahwa dirinya telah berkencan dengan gadis yang bernama Izumi dari sekolahan Matsunami. Hiromi pun menyuruh Makoto untuk mau mengenalkan Izumi kepada dirinya. Makoto sudah tahu pasti Hiromi akan ikut senang juga. Tetapi jangan katakan hal ini kepada siapapun, terutama Boya Harumichi. Kemudian Akusu dan Sagawa pun baru muncul dari semak-semak itu. Ternyata lemparan batu dari Makoto sudah mengenai kepala Sagawa, membuat Sagawa kesakitan. Akutsu pun tersenyum karena rahasia Makoto sekarang ada di tangan mereka, dan mereka berdua juga akan memberitahu bosnya. Di atap sujuran terlihat Akutsu yang menanyakan keberadaan bosnya kepada Sagawa. Tetapi Boya tidak masuk sujuran hari ini. Akutsu pun sangat kesal di saat sepenting ini. Boya malah tidak ada. Akhirnya pertarungan 3 arah akan segera dimulai. Parko akan melawan Chiaki dan Teru akan melawan Ryushin. Sedangkan Kiko akan melawan monster paling mengerikan dari sujuran, yaitu Boya Harumichi. Kemudian Kiko pun baru sampai di tempat kejadian kemarin, dan Kiko berharap Boya akan datang ke tempat itu juga. Ketika Kiko pun terdiam, ternyata Pon lebih dulu menunggu kedatangan Kiko dan menyuruh Kiko untuk cepat naik karena Pon akan membawanya untuk bertemu dengan Boya Harumichi. Kiko pun hanya bisa tersenyum. Di sekolah Yurigawa Selatan terlihat Parko yang baru sampai di sana. Salah satu dari mereka memanggil Parko. Lalu Parko bertanya, apa Chiaki ada di sini? Mereka menjawab, ada urusan apa Parko sama Chiaki? Kemudian Parko berteriak, memanggil Katayama Chiaki untuk keluar sekarang juga. Di tempat lain terlihat Teru yang baru sampai di markas Arnamen dan meminta maaf atas kejadian waktu itu kepada mereka berdua. Bawahan dari Ryushin berkata, mau ngapain Teru datang ke sini? Teru pun menjawab, apa Ryushin ada di tempat ini? Seketika Teru terdiam karena Ryushin sudah ada di atas. Ryushin berkata bahwa dirinya sangat senang bisa melihat Teru lagi. Teru juga berpikiran sama dengan Ryushin. Di tempat lain terlihat Kiko yang baru sampai di kuil. Kemudian Pon menyuruh Kiko untuk naik lewat tangga karena Boya telah menunggunya di atas. Kiko pun sangat bingung karena di tempat itu tidak ada siapa-siapa. Lalu Boya langsung menghajar Kiko. Di sana terlihat Kiko yang sudah dijatuhkan. Boya pun berkata bahwa dirinya cuma membalas pukulan dari Kiko kemarin dan bersyukurlah karena Boya baik hati kali ini. Kemudian Boya memberikan uangnya untuk mengganti spion yang patah dan menyuruh Kiko untuk memberikan kepada temannya yang seperti bencong pasar itu. Lalu Boya cabut dari sana. Kiko pun sangat marah sambil berkata, apa ini alasan Boya menemui dirinya? Boya pun mengajak Pon untuk membeli makanan. Tiba-tiba Boya terkejut karena Kiko sudah melompat dan langsung menendangnya, membuat Boya terjatuh sampai ke bawah. Terlihat Pon yang sangat kaget karena Boya sudah dijatuhkan seperti kemarin lagi. Boya pun menjawab bahwa tendangan Kiko 10 kali lipat lebih sakit dari yang kemarin. Kemudian Kiko berteriak sambil berkata untuk jangan meremehkan dirinya. Apa Boya pikir Kiko datang ke tempat ini hanya untuk mengambil uang yang tidak seberapa itu? Boya pun berdiri sambil bertanya, apa Kiko sudah menendang dirinya lagi? Dan langsung mengejarnya. Terlihat Kiko yang sudah menunggu kedatangan Boya dari bawah. Lalu Kiko melayangkan pukulannya. Tetapi Boya mampu menghindari pukulan dari Kiko dan langsung membantingnya. Boya juga tidak memberi waktu bangun kepada Kiko dan langsung memukul dengan sangat kerasnya, membuat Kiko terlempar. Kiko pun tertawa sambil berkata,
bahwa dirinya itu senang sekali karena sudah bertemu dengan orang yang sangat kuat seperti Boya. Lalu Boya menjawab, dirinya tadi sudah berbaik hati kepada Kiko, dan dalam 5 menit juga Kiko akan menyesalinya. Di Yurigawa Selatan terlihat Osamu yang bertanya, apa Parko datang ke sini ingin bertarung melawan Chiaki. Parko pun mengiyakan hal itu, dan pertama kalinya juga Parko dikalahkan hanya dengan 1 tendangan saja. Lalu Parko berkata kalau tidak salah Osamu sudah menendangnya juga, dan langsung memukul Osamu dengan sangat kerasnya, membuat Osamu terjatuh. Tidak sampai di situ, Parko juga membantai mereka semua. Tiba-tiba mereka terdiam karena melihat Chiaki yang baru muncul. Chiaki pun langsung melompat, tetapi sialnya Chiaki malah terjatuh. Kemudian Parko bertanya, lagi ngapain Chiaki barusan? Chiaki pun berdiri dan menyuruh Parko untuk mengikuti dirinya. Di markas ornamen terlihat Teru yang menceritakan bahwa Kiko sedang menyelesaikan urusannya dengan orang yang bernama Harumichi. Mereka berdua pun sangat kaget sambil berkata, apa yang dimaksud Teru itu boy Harumichi dari Sujuran? Ternyata Teru juga baru tahu bahwa orang yang berambut pirang adalah Boya dari Sujuran. Bukannya Ryushin sudah memperingati mereka untuk menjauhi 2 monster yang ada di kota Toarushi. Dari kedua monster itu, Boya Harumichi salah satunya. Teru pun menjawab bahwa Kiko sangat beruntung sudah mendapatkan lawan yang kuat. Anak buah dari Ryushin berkata, bahkan Kiko sekalipun tidak akan bisa menang melawannya karena Boya sangat kuat sekali. Kemudian Ryushin bertanya, apa Teru datang ke sini hanya ingin mengobrol saja? Lalu Teru langsung membuka jaketnya sambil berkata bahwa orang yang disebut monster itu adalah Ryushin, Chiaki, dan Boya Harumichi. Ryushin pun tersenyum setelah mendengar perkataan Teru barusan. Di kuil terlihat Boya yang melayangkan tendangannya, membuat Kiko sangat kesakitan. Boya berkata, jika Kiko ingin mengalahkan dirinya, maka Kiko harus berlatih 10 tahun lagi. Lalu Boya pun mengajak Pon untuk pergi. Boya bertanya, apa Pon punya rokok? Pon menjawab bahwa dirinya sudah menghabiskan semua rokoknya waktu Pon sedang menunggu Kiko di sana. Tiba-tiba Boya menengok ke belakang. Ternyata Kiko masih bisa bertahan. Kiko pun menyuruh Boya untuk melanjutkan pertarungannya. Terlihat Pon yang tidak percaya karena Kiko masih mampu bertahan. Kiko berkata bahwa Boya lah yang harus berlatih 20 tahun lagi jika ingin mengalahkan dirinya. Boya pun hanya bisa tersenyum. Di Yurigawa Selatan terlihat Chiaki yang melayangkan tendangannya, tapi Parko bisa menghindari tendangan dari Chiaki dan langsung memukulnya, membuat Chiaki terjatuh. Kemudian Parko menyuruh Chiaki untuk cepat bangun. Chiaki pun sangat ketakutan. Di markas ornamen terlihat Teru yang melayangkan tendangannya, tetapi Ryushin dengan mudahnya bisa menghindari tendangan dari Teru. Dengan cepatnya Ryushin langsung membalas dengan tinjunya, tetapi Teru juga bisa menghindarinya. Teru pun melayangkan tendangannya lagi. Meskipun Ryushin mampu menghindar, Teru yang pintar langsung memutar arah tendangannya, membuat Ryushin terlempar. 2 bawahan dari Ryushin pun sangat kaget, tapi Ryushin masih bisa bangkit lagi. Teru yang sombong berkata bahwa dirinya tidak pernah terkalahkan. Di kuil terlihat Boya yang terlempar dan langsung dihajar oleh Kiko, membuat Boya terjatuh. Kiko berkata bahwa dirinya itu tahu kekuatan Harumichi tidak hanya segitu saja. Boya pun hanya bisa tertawa. Di Yurigawa Selatan terlihat Osamu yang memberikan semangatnya kepada Chiaki dan menyuruh Chiaki untuk jangan menyerah. Seketika Chiaki pun berdiri setelah mendengar perkataan dari temannya itu. Lalu Parko mulai menyerang Chiaki lagi. Di markas ornamen terlihat Ryushin yang mengajak Teru untuk berbicara berdua setelah pertarungan ini berakhir. Teru pun menyetujuinya. Di kuil terlihat Boya yang menanyakan identitas asli dari Kiko. Kiko pun menjawab bahwa dirinya itu bernama Koichi Kijima. Kiko juga ingin tahu nama lengkap dari Harumichi. Lalu Boya menjawab bahwa dirinya bernama Boy Harumichi dan menyuruh Kiko untuk mengingatnya di dalam kepala sebelum Boya membantainya. Di sana juga terlihat Pon yang berkata bagaimanapun Boy Harumichi adalah seorang monster. Kemudian Boya mulai menyerang Kiko dan langsung melayangkan lututnya, membuat Kiko terjatuh. Boya pun berkata, apa sekarang Kiko mengerti? Jika ingin kalahkan Boya, maka Kiko harus berlatih 30 tahun lagi.
Seketika Boya terdiam, karena Kiko masih mampu bertahan. Kiko pun berkata, maksudnya apa 30 tahun? Luka yang dialami dirinya ini tidak akan pernah hilang. Kiko juga selalu bertarung sendirian sebelum bertemu Teru dan Parko. Malahan di saat mereka berdua mengeroyok dirinya, Kiko tetap percaya pada kekuatannya sendiri. Kiko jelas berbeda dengan orang seperti Boya yang sepanjang harinya cuma bisa bercanda dengan temannya. Kiko tidak akan bisa dikalahkan oleh orang seperti Boya. Boya pun menjawab, jadi Kiko mengancam dirinya. Jika semua orang yang mengancam seperti Kiko, maka tidak ada yang harus ditakutkan. Boya meminta kepada Kiko untuk tenang saja, karena Boya tidak menyembunyikan pisau dan menyuruh Kiko untuk menunjukkan pukulan terkuatnya. Kemudian Pon berkata, meskipun Boya tiap harinya hanya mengejar rok wanita, tetapi Boya bukan petarung yang curang dan Boya juga sangat kuat. Tiba-tiba Kiko langsung menyerang Boya menggunakan kepalanya, membuat Boya membentur ke pohon. Terlihat Kiko yang melayangkan pukulannya, tetapi pukulan Kiko meleset, membuat Kiko kesakitan. Boya pun langsung menendangnya, dan disusul dengan tandukan kepalanya, membuat Kiko terjatuh. Tetapi Kiko masih mampu berdiri lagi. Lalu Boya memanggil Kiko, karena Boya ada di belakangnya. Boya pun langsung memukul dengan sangat kerasnya, membuat Kiko terlempar tidak karuan. Terlihat Boya yang kaget, karena Kiko masih bisa bertahan. Tapi Kiko terjatuh lagi dan berusaha untuk berdiri. Kiko pun berkata bahwa dirinya senang sekali telah bertemu Boya Harumichi. Sebelumnya Kiko bertarung dengan orang lain. Mereka semua bertipe pecundang. Mereka pikir kalau mau mengalahkan dirinya harus main keroyokan atau membawa senjata. Di waktu itu Kiko merasakan darahnya mulai dingin. Yang tersisa hanya kebencian dan dendam saja. Tetapi hari ini berbeda. Kiko ingin pertarungan seperti ini yang dirinya selalu impikan dan membuat Kiko sangat berambisi. Terlihat kondisi Kiko juga yang sudah berantakan dan masih berusaha untuk berdiri. Kiko juga menyuruh Boya untuk melanjutkan pertarungannya lagi. Kenapa Boya malah berdiam diri saja? Kiko pun mulai kehilangan kesadarannya dan langsung tumbang di tempat. Kiko pun kalah di tangan Boya Harumichi. Di Yurigawa Selatan terlihat Parko yang memukul Chiaki, tapi tidak membuat Chiaki terjatuh. Sebelum Parko melayangkan pukulannya lagi, tiba-tiba Parko terdiam karena melihat mata Chiaki yang sudah memutih. Seketika Chiaki terjatuh, Chiaki pun kalah di tangan Parko. Semua murid dari Yurigawa Selatan sangat marah melihat Chiaki yang sudah dikalahkan dan mereka juga akan membunuh Parko. Tetapi dihentikan oleh Osamu. Kemudian Osamu menghampiri Chiaki sambil bertanya, apa Chiaki tidak apa-apa? Chiaki menjawab bahwa dirinya sudah dikalahkan. Osamu berkata bahwa Chiaki tetap yang terbaik. Mereka langsung membantu Chiaki untuk berdiri. Parko hanya bisa terdiam dari kejauhan. Mereka semua pun tersenyum sambil berkata bahwa Chiaki sangat hebat sekali. Di markas ornamen terlihat Ryushin yang terlempar. Teru pun berkata lagi bahwa dirinya itu tidak pernah terkalahkan. Ryushin berlari dan langsung membantainya. Kemudian Ryushin pun berkata, sekarang Teru sudah kalah. Di tempat lain terlihat Osamu yang memanggil Parko. Osamu pun berkata, dirinya akan bilang satu hal, bahwa aliansi Kurotaki bukan kumpulan orang-orang lemah. Parko menjawab kayaknya begitu. Lalu Osamu memperkenalkan dirinya dan menanyakan identitas asli dari Parko. Parko pun menjawab bahwa dirinya itu bernama Haruyama Koichi. Kemudian Parko langsung cabut dari sana. Di markas ornamen terlihat mereka berdua yang memberitahu Ryushin bahwa Teru baru sadar dari pingsannya. Lalu Ryushin berkata, apa Teru mau berteman dengan dirinya? Teru pun sangat kaget setelah mendengar perkataan dari Ryushin barusan. Dan mereka berdua juga sudah menjadi teman baik. Di kuil terlihat Pon yang memberitahu kepada Boya bahwa Kiko baru sadar. Boya pun melemparkan baju Kiko sambil berkata bahwa Boya sudah memasukkan uangnya 5.000 yen atau kalau dirupiahkan senilai 500.000 dan menyuruh Kiko untuk memberikan kepada temannya yang seperti bencong pasar itu. Lalu Boya berkata, apa Kiko mau merokok? Kiko pun menjawab, bukannya rokok itu punya dirinya. Terlihat Pon yang sangat tertawa. Boya bertanya, apa yang Pon ketawain? Kemudian Kiko pun ikut tertawa. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.